Setelah sebelumnya saya membuat konten tentang sepak bola dalam negeri, maka di video kali ini saya akan membuat konten tentang sepak bola luar negeri. Dari Liga Inggris, liga yang memang dilabeli sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Dan perkembangan menarik yang terjadi dari Liga Inggris adalah kemungkinan besar pemain baru yang akan segera bergabung dengan Manchester United. Jika teman-teman menonton dan mendengar analisa saya di video sebelumnya tentang Manchester United, saya sudah menjelaskan dan juga menegaskan bahwa MU belum gagal dalam urusan membeli pemain baru karena memang bursa transfer masih dibuka, jendela transfer akan berakhir di awal bulan Oktober. Dan ternyata sesuai dengan analisa yang saya berikan, MU terus bergerak dan rencananya sekarang akan segera bergabung Donny van de Beek, yaitu pemain dari klub Ajax Amsterdam, gelandang serang yang usianya juga masih muda, gelandang serang yang juga sekarang mulai menjadi pemain yang diperebutkan oleh klub-klub lain. Arsenal, Real Madrid, Tottenham Hotspur, ya kita tahu adalah salah satu klub lainnya yang mencoba untuk menandatangani kontrak dengan Van de Beek. Karena memang Van de Beek ini selain usianya masih muda, ia juga sudah memiliki jam terbang yang bisa saja membuat ia menjadi pemain yang diandalkan dalam urusan membangun serangan bagi klub yang nanti akan ia bela. Ia sudah bermain bagi tim nasional Belanda dan ia juga performanya luar biasa bersama Ajax Amsterdam yang 2 musim sebelumnya lolos hingga ke semifinal UEFA Champions League di mana mereka kalah dari Tottenham Hotspur. Tapi Van de Beek memang masih stay di Ajax Amsterdam, beda seperti De Ligt dan juga De Jong yang sudah pindah ke Barcelona. Memang ada rumor Barcelona mengincar juga De Beek, tapi sebetulnya yang terlibat dalam perburuan De Beek adalah Tottenham Hotspur yang lebih aktif. Arsenal juga dikabarkan menargetkan Van de Beek, tapi belum ada offer dari Arsenal. Kemudian Real Madrid juga sebelumnya membidik Van de Beek, tapi ternyata mereka tidak memberikan penawaran kepada Ajax Amsterdam, atau mungkin sementara ini mereka hold atau pending dulu penawaran mereka. Sekarang untuk apa Manchester United membeli Van de Beek? Karena kan yang mereka butuhkan sebetulnya di lini pertahanan. Mungkin juga ini adalah pembelian pertama dari MU dan mereka akan lagi membeli pemain untuk lini pertahanan. Tapi masuknya Van de Beek ini memberikan opsi bagi pelatih Ole Gunnar Solskjaer untuk pertama melakukan rotasi, karena MU akan bermain di UEFA Champions League juga. Semakin banyak opsinya akan semakin baik bagi Ole Gunnar Solskjaer daripada ia hanya harus mengandalkan Bruno Fernandes. Karena Bruno Fernandes yang kita tahu sekarang adalah kreator serangan dari Manchester United. Jika tidak ada Bruno, terlihat MU sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang, apalagi untuk meraih kemenangan. Itu jelas terlihat dalam setiap game MU saat tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes. So it means masuknya Van de Beek memberikan keleluasaan juga bagi Ole Gunnar Solskjaer. Pertama tadi saya katakan untuk melakukan rotasi, dan kedua untuk merubah formasi dari Manchester United saat mungkin mereka menghadapi lawan yang lebih kuat lagi dari sektor defense. Ya, karena bisa jadi formasi MU yang sekarang 4-2-3-1 juga bisa berubah menjadi 4-3-3 atau mungkin juga 4-4-2. Kemungkinannya sangat besar. Oke, ada Bruno Fernandes, ada juga Paul Pogba, jangan lupa ada juga Nemanja Matic. Di mana kira-kira Van de Beek ini akan shoot, ya, atau akan ditempatkan dalam formasi dan juga skema permainan yang nantinya akan diterapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kita tahu pilihan formasi dari Ole Gunnar Solskjaer adalah 4-2-3-1. Jika Ole memilih formasi 4-2-3-1 dan mengakomodir Van de Beek dalam formasi tersebut, tentu akan beresiko bagi Manchester United. Karena berarti di sektor double pivot akan ada Pogba dan Van de Beek. Di depan Bruno, Rashford dan juga Mason Greenwood bersama Martial sebagai striker tunggal di depan. Terus siapa yang akan melapisi lini pertahanan? Artinya MU akan bermain terlalu terbuka. Sedangkan kita tahu bahwa pertahanan MU kan belum rapi dalam urusan koordinasi dan juga komunikasi, apalagi ketenangan. Sehingga kemungkinan jika memang Ole ingin Van de Beek juga bermain terus sebagai starter, maka formasi yang bisa saja dirubah oleh Ole, atau mungkin juga akan ada rotasi antara Pogba dan juga Van de Beek. Kita tidak pernah tahu. Itu adalah nanti keputusan dari Ole Gunnar Solskjaer.
Yes, tapi kalau menurut saya, ini hanya menurut saya, tentu teman-teman juga memiliki opini atau juga persepsi yang berbeda. Bisa jadi formasi yang nanti diandalkan oleh Gunnar Solskjaer, jika ia ingin Van de Beek juga bermain sebagai starter terus menerus, atau pada saat memang mereka bermain di pertandingan besar dan penting, yaitu 4-4-2 formasi diamond, yaitu diamond formation 4-4-2. Berarti di sana akan ada Matic sebagai holding midfielder di depan lini pertahanan, akan ada Pogba dan juga Van de Beek di tengah, Bruno sebagai pendobrak, Martial dan juga Rashford di depan. Oke, mereka memang tidak bisa memainkan Mason Greenwood, berarti permainan dari sektor flank ini tidak akan maksimal. Tapi bisa juga kan kedua fullback ini juga diinstruksikan untuk lebih terlibat dalam urusan overlapping, karena memang sudah ada holding midfielder yaitu Matic yang memang kita kenal cukup cerdas juga pemain ini ya, untuk bisa mengantisipasi serangan dari tim lawan yang tiba-tiba melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. And then apalagi keuntungan dari Ole Gunnar Solskjaer selain ia memiliki opsi lebih banyak lagi untuk melakukan rotasi di line up, memiliki opsi lebih banyak lagi dalam urusan membangun serangan untuk timnya, karena yang saya pelajarin bahwa gaya permainan Van de Beek ini berbeda dengan Bruno Fernandes, meskipun tugas mereka atau peran mereka adalah sama sebagai kreator serangan. Karena Van de Beek biasanya turun lebih ke belakang seperti pemikir, ia hanya sesekali akan maju dan melakukan pergerakan ke pertahanan dari tim lawan. Tapi Bruno Fernandes kita tahu adalah destroyer, ia akan bergerak aktif mengandalkan speed dan tekniknya. Jadi dengan formasi yang nanti kemungkinan oleh rubah, dengan juga perubahan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemain, saya kira ini akan menjadi nilai plus dari Manchester United saat mereka juga akan bermain di begitu banyak kompetisi. Selain juga Premier League, ada UEFA Champions League, ada Piala FA, ada juga Piala Liga. Saya kira MU akan betul-betul serius di semua kompetisi yang mereka partisipasi. And then another one yang menurut saya nih adalah manfaat bagi Ole Gunnar Solskjaer dengan membeli pemain baru lagi di sektor midfield, yaitu semuanya tidak akan tergantung kepada Bruno Fernandes, karena kita tahu jika semuanya hanya bertumpu kepada Bruno Fernandes, juga akan mudah bagi para pemain dari tim lawan untuk mematikan serangan yang coba dibangun oleh MU dengan melok pergerakan dari Bruno Fernandes. And then second thing, Bruno juga tidak akan istilahnya gede kepala, seolah-olah ia sudah menjadi pemain yang sangat penting di MU. Contoh bisa saya berikan pada game Sevilla melawan MU, saat Sevilla mencetak gol, kita tahu kan ada insiden di mana Bruno justru menegur keras ke Lindelof. Seharusnya itu bukan dia yang perlu melakukan teguran tersebut, harus dari kapten. Apalagi Bruno belum lama berada di Manchester United. Saya kira itu yang membuat Lindelof marah dan bereaksi secara agresif. Jadi ini juga hal penting bahwa Bruno jangan sampai menganggap bahwa ia pemain yang tidak tergantikan dan ia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MU. Perlu ada sebuah persaingan juga bagi Bruno Fernandes. Jadi pembelian Van de Beek adalah pembelian yang cerdas dan juga memang yang bermanfaat bagi Manchester United jika ia jadi deal. Jadi kita tunggu bagaimana nanti proses transfer yang kabarnya akan segera diselesaikan oleh kedua pihak klub agar Van de Beek bisa pindah ke Manchester United, karena memang ia juga tidak mengikuti pertandingan pre-season dari Ajax Amsterdam dan ia juga adalah pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Jadi akan ada banyak opsi bagi MU dan saya kira MU akan terus memburu pemain baru. Bisa jadi mereka membeli Grealish untuk bisa menjadi pelapis di sektor kiri penyerangan, atau juga Grealish bisa bermain di tengah. Nantinya juga kemungkinan mereka akan cari pemain dari lini pertahanan, atau juga mungkin mereka mempromosikan pemain dari akademi mereka seperti yang sebelumnya telah mereka promosikan, Mason Greenwood, Brandon Williams, kemudian Tahith Chong yang memang dipinjamkan ke klub asal Jerman Werder Bremen. Jadi bagi pendukung MU, terus tingkatkan semangat dan juga spirit Anda, karena Manchester United sekarang sepertinya akan coba untuk menargetkan gelar juara Premier League. Kita belum tahu nanti seperti apa formasi yang akan diterapkan oleh Ole dan cara bermainnya dengan Van de Beek, tapi paling tidak dengan masuknya Van de Beek ini akan memberikan peluang besar bagi Manchester United untuk menjadi penantang gelar dari English Premier League.
No hate, only football. Salam sepak bola.